Bayangkan gini, kita gajian, langsung check out belanja online. Padahal seharusnya masih belum perlu-perlu amat untuk kita belanja hal tersebut. Kita masih di fase ingin barang tersebut, bukan butuh barang tersebut. Tapi seharusnya hal tersebut tidaklah selalu dibutuhkan. Itulah penyakit kita dan obat dari penyakit tersebut adalah gaya hidup yang minimalisme. Memiliki apa yang kita inginkan adalah hal yang biasa. Menginginkan apa yang kita miliki itulah yang luar biasa. Dan satu prinsip gaya hidup yang mengubah hidupku adalah gaya hidup minimalisme. Dan di video kali ini kita akan ngomongin tentang bab 1, latar belakang masalah. Bab 2, apa yang dimaksud dengan gaya hidup minimalisme. Bab 3, bagaimana gaya hidup minimalisme dapat mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi daripada kemarin. Bab 4, bagaimana cara prakteknya agar kita bisa mengembangkan dan memiliki gaya hidup minimalisme di kehidupan sehari-hari. Bab kelima, kesimpulan. Dan hingga di akhir video kita akan lebih bijak dalam memiliki barang dan kita bisa memiliki gaya hidup yang lebih baik dari kemarinnya ataupun dari sebelumnya. Dengan tahu dan praktik gaya hidup minimalisme yang akan aku share video kali ini. Aku buat video ini karena aku dalam misi membuat 100.000 orang lebih berkembang dan juga lebih produktif meskipun hanya perkembangan 1% setiap harinya melalui video ini. Mari kita masuk ke bab yang pertama, latar belakang masalah. Kamu pernah gak sih ngerasa kalau hidup kamu itu penuh dengan barang-barang yang gak terlalu kamu perlukan? Beli ini, beli itu, dan semisalnya, dan aku pun pernah merasakan hal tersebut. Setiap sudut rumah itu dipenuhi dengan barang-barang yang sepertinya selalu ada alasan untuk kita simpan. Tapi anehnya, semakin banyak barang yang kita miliki, semakin aku ngerasa kosong dan juga semakin stres. Kamu pasti pernah merasakan hal tersebut kan? Ketika kita mencoba mencari sesuatu yang penting, kita malah terjebak dalam tumpukan barang-barang yang sebenarnya itu tidak perlu-perlu banget. Semakin banyak barang yang kita kumpulkan, semakin kita merasa kehilangan kendali atas hidup kita. Beli ini, beli A, B, C, D, dan semisalnya. Hal ini membuat kita apa? Kita tidak fokus dan produktivitas kita juga bisa menurun serta kebahagiaan kita pun bisa terganggu. Dan yang paling menyakitkan, kita merasa terjebak dalam lingkaran yang nggak ada ujungnya sama sekali. Nah, langsung kita masuk ke bab yang kedua, apa yang dimaksud dengan gaya hidup minimalisme. Minimalisme bukan sekedar mengurangi jumlah barang yang kita miliki. Ini adalah sebuah filosofi hidup yang berfokus pada apa yang benar-benar penting bagi kita. Ya, apa yang benar-benar penting bagi kita. Bayangkan, kita hanya memiliki barang-barang yang benar-benar kita butuhkan. Aku sendiri menemukan bahwa minimalisme adalah tentang menciptakan ruang baik secara fisik maupun mental untuk hal-hal yang paling berarti dalam hidup kita. Ketika kita hidup dalam gaya hidup minimalisme, kita tidak lagi terjebak dalam dorongan untuk terus membeli dan mengumpulkan barang-barang yang sebenarnya itu kita nggak perlu melakukan hal tersebut, membeli hal tersebut. Sebaliknya, kita bisa fokus pada pengalaman, hubungan, dan kegiatan yang membawa kepada kebahagiaan yang sejati. Setiap kali merasa sedikit sedih atau bosan, kita cenderung untuk membeli sesuatu dan kita ingin merasa lebih baik dengan hal tersebut. Tapi perasaan itu hanya sementara doang. Dan sebelum kita sadar, rumah kita tuh penuh dengan barang-barang yang nggak akan kita gunakan sama sekali. Itulah momen ketika aku mulai mengeksplorasi minimalisme. Awalnya aku merasa sulit untuk melepaskan barang-barang yang telah aku kumpulkan selama bertahun-tahun. Ada rasa keterikatan emosional yang kuat terhadap barang-barang tersebut. Aku tuh nggak berani untuk membuang barang tersebut karena ya sayang gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu aku menyadari bahwa benda-benda itu sebenarnya itu hanya menghambat kebebasan aku sendiri. Ketika kita mulai merapikan dan menyederhanakan hidup kita ngerasa seperti beban berat tuh terangkat dari pundak kita. Aku mulai merasakan kebebasan dan kedamaian yang belum pernah aku rasakan sebelumnya dengan minimalisme ini. Aku bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Kita juga bisa merasakan hal yang sama. Ya, dengan mengadopsi gaya hidup minimalisme, kita bisa membebaskan diri kita dari kekacauan dan stres yang disebabkan oleh barang-barang yang menumpuk yang nggak terlalu perlu banget sama kita butuhkan. Selain itu, minimalisme juga mengajarkan kita juga untuk lebih menghargai dengan apa yang kita miliki dan yang sudah kita punya. Ketika kita memiliki sedikit barang, coba deh kita cenderung merawatnya dengan lebih baik dan
menghargainya lebih dalam. Ini juga berarti kita bisa menghemat uang dan juga waktu yang biasanya kita habiskan untuk membeli dan merawat barang-barang yang nggak perlu sama sekali. Minimalisme itu juga membantu kita untuk lebih sadar akan dampak lingkungan dari gaya hidup kita. Dengan mengurangi konsumsi, kita bisa membantu mengurangi limbah dan jejak karbon yang kita tinggalkan. Ini adalah langkah kecil yang bisa kita ambil untuk menjaga planet kita nih, bumi kita, untuk tetap sehat dan juga berkelanjutan. Pada akhirnya, minimalisme adalah tentang menciptakan kehidupan yang lebih sederhana, lebih bermakna, dan juga lebih bahagia. Ini adalah tentang melepaskan apa yang tidak penting untuk memberi ruang bagi apa yang benar-benar berarti. Lalu kita masuk ke bab yang ketiga, bagaimana gaya hidup minimalisme dapat mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Gaya hidup minimalisme telah mengubah hidup kita menjadi lebih baik dalam banyak cara. Dengan fokus pada apa yang benar-benar penting, kita merasa lebih ringan dan lebih bebas dari beban yang sebenarnya itu nggak perlu-perlu banget. Bayangkan kita bisa bangun setiap pagi tanpa merasa terjebak dalam kekacauan barang-barang yang menumpuk di sekitar kita. Inilah yang kita rasakan ketika kita mulai menerapkan prinsip-prinsip minimalisme. Pertama, minimalisme bisa membantu kita untuk fokus pada tujuan hidup kita. Saat kita dikelilingi oleh barang-barang yang nggak perlu, kita gampang kehilangan fokus dan kita tuh langsung hilang apa sih yang benar-benar penting bagi kita. Nah, dengan mengurangi barang-barang tersebut, kita bisa lebih fokus pada sesuatu yang lebih penting lagi. Kamu juga bisa merasakan hal tersebut. Bayangkan bagaimana rasanya bisa fokus sepenuhnya pada pekerjaan atau proyek yang kamu cintai tanpa harus terganggu oleh kekacauan di sekitar kamu. Yang kedua, minimalisme memberikan aku lebih banyak waktu. Ya, ini nggak bohong. Sebenarnya aku banyak banget ngabisin waktu buat ngerawat ataupun mengatur barang-barang yang aku miliki. Sekarang dengan sedikit barang, aku punya lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang aku sukai. Karena apa ya, barangnya sedikit, nggak sebanyak yang tadi gitu kan. Aku bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga ataupun mengejar hobi yang aku sukai dan semisalnya. Kamu juga bisa mendapatkan lebih banyak waktu dengan menyederhanakan hidup kamu dengan membuang barang-barang yang sebenarnya itu tidak perlu. Bayangkan betapa banyak waktu yang bisa kamu hemat dan manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang benar-benar bisa kamu nikmati. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, minimalisme bisa membantu mengurangi stres dan juga kecemasan kita. Ketika kita hidup dalam lingkungan yang bersih dan teratur, kita merasa lebih tenang dan juga lebih terkendali. Aku dulu sering ngerasa cemas karena kekacauan yang di sekitar aku tuh banyak banget barang-barang yang nggak perlu-perlu banget. Namun, setelah aku tahu gaya hidup minimalisme ini, aku merasa lebih tenang dan kamu juga bisa merasakan kedamaian yang sama dengan menciptakan lingkungan yang bersih dan juga teratur dan sedikit barangnya ya. Bayangkan bagaimana rasanya bisa pulang ke rumah yang rapi, bebas dari kekacauan setiap hari. Nah, itu tuh yang ketiga dan juga yang keempat, minimalisme bisa membantuku untuk lebih menghargai apa yang aku miliki. Ya, menghargai apa yang aku miliki. Ketika kita memiliki sedikit barang, kita cenderung lebih menghargai dan merawatnya lebih baik lagi. Kita bisa belajar untuk lebih bersyukur dan menghargai setiap benda yang kita miliki. Karena setiap benda tersebut itu benar-benar berarti. Kamu juga bisa merasakan rasa syukur dan kepuasan yang sama dengan lebih menghargai apa yang kamu miliki. Bayangkan bagaimana rasanya bisa merasa puas dan bersyukur dengan hidup kamu tanpa terus-menerus merasa kekurangan. Jadi, minimalisme itu bukan hanya tentang mengurangi jumlah barang yang kita miliki. Ini adalah tentang menciptakan kehidupan yang lebih sederhana, lebih bermakna, dan juga lebih enjoy. Sekarang kita masuk ke bab yang keempat, bagaimana cara prakteknya agar aku bisa mengembangkan dan memiliki gaya hidup minimalisme di kehidupan sehari-hari. Kalau kita ingin mengadopsi gaya hidup minimalisme dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk memulainya. Yang pertama, mulai dengan menyederhanakan lingkungan kita. Langkah pertama adalah menyingkirkan barang-barang yang tidak lagi berguna atau tidak memiliki nilai penting dalam hidup kita. Ambil satu ruangan di rumah kamu seperti kamar atau ruang tamu dan mulai mengurutkan semua barang yang ada. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah barang ini benar-benar penting atau apakah kita benar-benar membutuhkannya. Kamu mungkin terkejut melihat berapa banyak barang yang selama ini hanya menambah
kekacauan dan memengaruhi kualitas hidup kita. Dengan mengurangi barang-barang yang tidak perlu, kita akan merasa lebih ringan dan juga lebih bebas. Kita akan menemukan lebih banyak ruang dan ketenangan di lingkungan kita yang membuat lebih fokus dan juga kita lebih bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, fokus pada kualitas daripada kuantitas. Gaya hidup minimalisme bukan hanya tentang mengurangi barang, tetapi juga tentang menghargai kualitas daripada kuantitas. Saat kamu membeli barang baru, pilihlah sesuatu yang berkualitas tinggi dan dapat bertahan lama, daripada membeli banyak barang murah yang hanya akan digunakan sekali atau 2 kali. Berinvestasi dalam barang-barang yang benar-benar kita butuhkan dan yang akan memberikan nilai jangka panjang, ini bukan hanya tentang mengurangi kekacauan di rumah kita, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang lebih berarti dan juga lebih memuaskan. Kita akan merasa lebih puas dengan sedikit barang yang memiliki nilai-nilai tinggi daripada dikelilingi oleh barang yang kurang berarti. Yang ketiga, terapkan prinsip one in, one out. Untuk menjaga gaya hidup minimalis, terapkan prinsip one in, one out. Setiap kali kita membeli atau menerima barang baru, pastikan kita juga menyingkirkan satu barang yang sudah ada. Ini membantu menjaga agar jumlah barang di rumah kamu itu tetap minimal dan mencegah penumpukan barang yang tidak perlu. Dengan cara ini, kamu akan selalu berusaha untuk hanya memiliki barang-barang yang benar-benar penting dan juga berharga bagi kamu. Prinsip ini juga membantu kamu untuk menjadi lebih bijaksana dalam memilih barang yang kamu bawa ke dalam hidup kamu. Kamu akan belajar untuk lebih berhati-hati dalam pembelian dan lebih menghargai apa yang sudah kamu miliki. Nah, itu tuh 3 cara supaya kita bisa menjadi lebih minimalisme dan juga lebih menghargai tentang barang-barang yang kita miliki. Kita masuk ke bab yang 5, kesimpulan. Setelah mengeksplorasi gaya hidup minimalisme dan bagaimana ia bisa mengubah hidup kita, mari kita renungkan bersama manfaat yang bisa kita ambil dari gaya hidup tersebut. Kita semua pernah merasakan betapa stresnya hidup di tengah kekacauan dan tumpukan barang-barang yang tidak kita perlukan. Ada kalanya kita merasa tersesat dalam rutinitas yang berlebihan dan penuh dengan barang-barang yang hanya menambah beban kita. Bukan membantu kita merasa lebih baik, malah membuat kita lebih buruk. Gaya hidup minimalisme ini bukan hanya tentang mengurangi barang yang ada di rumah kita, tapi juga tentang menemukan kebahagiaan dan juga kesederhanaan yang sejati. Ini tentang mengidentifikasi apa yang benar-benar penting dalam hidup kita dan fokus terhadap hal tersebut. Dengan menyederhanakan lingkungan kita, kita memberikan ruang bagi diri kita untuk lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti. Kita juga mulai menghargai kualitas daripada kuantitas, memilih untuk berinvestasi dalam barang-barang yang memberikan nilai jangka panjang dan bukan hanya sekedar mengisi ruang kita. Dan juga menerapkan prinsip one in, one out, membantu kita untuk menjaga agar jumlah barang tetap terkendali, sehingga kita tidak merasa kewalahan dengan kekacauan yang terus bertambah. Dan dengan menciptakan rutinitas sederhana, kita bisa mengurangi stres sehari-hari dan mengalokasikan energi untuk hal-hal yang lebih penting dan juga memuaskan. Ingat, nggak ada perubahan yang terjadi dalam semalam. Mengadopsi gaya hidup minimalisme ini adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Tapi setiap langkah kecil yang kita ambil, itu akan membawakan perubahan positif dalam hidup kita. Kita akan merasakan dampak dari kebiasaan baru ini dan mulai dari perasaan lebih tenang dan lebih fokus hingga kebahagiaan yang lebih mendalam dari hidup kita yang lebih sederhana. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Like kalau kamu suka, subscribe kalau kamu suka. Kalau kamu suka video ini, kamu pasti suka video di sebelah kiri sini. Bye-bye, terima kasih telah menonton.